Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas yaitu bab yang ketiga kita pada materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke ya. Baik, sebelum kita memulai mempelajari tentang bagaimana itu kejujuran dan bagaimana menegakkan keadilan, mari kita renungkan bersama. Nah, di sini ada gambar ada gambar apa ini kita besarkan sedikit. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang menemukan dompet di lingkungan sekolahnya, di mana ketika si anak ini memiliki perilaku jujur, maka seharusnya atau seyogianya si anak ini tidak mengambil dompet tersebut, akan tetapi berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan dompet itu kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ini harus kita renungkan bersama. Jadi ketika saya menemukan sesuatu yang bukan adalah hak dari milik kita, maka kita harus berperilaku jujur mengembalikan barang tersebut kepada orang yang memang berhak, yaitu orang yang memilikinya. Ketika kita menemukan dompet, di sana ada alamatnya, ada KTP-nya, sehingga seyogianya kita kembalikan. Kalaupun misalkan kita tidak tahu di mana, bisa kita taruh di masjid, sehingga di masjid di sana akan diberikan papan pengumuman bahwasanya telah menemukan dompet. Oke ya. Jadi, pernahkah kalian dibohongi teman? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana perasaan kalian ketika itu terjadi? Ketika kalian dibohongi seorang teman? Tentu kan pasti kita akan sakit hati. Ya. Dan akhirnya kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita merasa benci kepada teman kita karena dia telah membohongi kita. Nah, demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, tidak percaya. Nah, sehingga bagaimana jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Nah, ya, itu tuh poinnya tuh. Jadi kalau semisalkan kita ini suka berbohong kepada teman kita pasti akan sakit hati. Ketika sakit hati, maka muncul namanya sikap tidak percaya. Ketika sudah tidak percaya, saling menghujat, sudah tidak ada namanya itu kepercayaan antara satu dengan lain, maka akan muncul namanya perselisihan. Oleh karena itu bagaimana? Marilah kita berperilaku jujur. Berperilaku jujur kepada siapa? Kepada siapapun. Mohon maaf ya. Jadi berperilaku jujur kepada siapapun. Sehingga bagaimana? Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman. Karena apa? Karena kalian akan dipercaya oleh orang lain. Sehingga bagaimana kejujuran akan membimbing seorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita kepada surga. Itu prinsipnya. Ya, supaya kita memiliki banyak teman, memiliki banyak relasi, maka kita harus menjadi orang yang jujur. Nah, ini prinsipnya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini yang di sebelah kiri yang ini adalah gambar pengumuman barang yang ditemukan dengan tulisan telah ditemukan sebuah jam tangan di masjid misalkan. Nah, ini sikap jujur. Seperti yang Pak Aris bilang tadi, ada siswa yang menemukan dompet di awal. Nah, ini dia menemukan jam tangan. Ketika jam tangan itu bukan milik kita, maka sebaiknya kita harus mengembalikan jam tersebut kepada orang yang punya. Jika kita tidak sanggup mengembalikannya, maka cukup dengan kita meminta tolong kepada takmir masjid misalkan, untuk memberi pengumuman bahwasanya telah ditemukan jam tangan. Ini adalah sikap jujur kita. Lalu yang sebelah kanan di sini adalah pedagang menimbang barang dengan jujur. Jadi ketika seorang penjual buah misalkan atau penjual beras, ketika ada orang yang membeli 1 kilo, maka dia harus jujur menimbang itu sesuai dengan takarannya, tidak boleh mengurangi timbangan, maka dia tidak jujur. Lebih baik penjual menambahkan timbangan dibandingkan mengurangi timbangan. Kalau menambahkan timbangan, maka tentu akan menimbulkan kebaikan dalam hal ini. Ya kan? Ketika mengurangi, berarti dia sudah tidak jujur. Ini nggak boleh. Jadi pedagang itu harus menimbang barang itu dengan jujur. Nah, ini ya.
Baik, kita akan membahas lebih detail lagi tentang jujur. Nah, setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Ya, sehingga kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota di sini saling menghargai dan saling berperilaku jujur. Nah, sehingga kejujuran dalam keluarga di sini merupakan fondasi awal keberlangsungan kehidupan di masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi skup kecilnya kita harus saling menghormati, harus saling berperilaku atau berkata jujur dalam keluarga. Ketika itu sudah kita laksanakan, maka skup yang lebih besar adalah kita akan bisa menerapkan perilaku jujur itu dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sehingga bagaimana masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama yang lain, dalam arti berkata apa adanya sesuai dengan kenyataannya, di mana orang tua jujur kepada anak-anaknya, demikian pula anak jujur kepada orang tuanya. Ya, sehingga apa? Bisa dibayangkan ya, jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur, tentu akan terjadi pertengkaran, saling bohong. Jadi nanti akan ada perselisihan. Ini akan memunculkan ketidakharmonisan atau terjadinya kesalahpahaman, terjadinya pertengkaran ketika ketika memang tidak jujur. Oke ya. Mohon maaf tadi anak saya. Lanjut. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing keluarga. Nah, di mana kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Nah, jadi kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Nah, sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah. Jadi kita tuh harus membiasakan kehidupan atau berperilaku jujur itu dari rumah. Ya, satu caranya adalah menjaga kekompakan. Kita butuh kerjasama dalam hal ini. Adik merapikan barang-barang milik adik, kakak merapikan barang-barang milik kakak. Begitu pula setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan tanggung jawab, ya, memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka tidak boleh saling berbohong. Misalkan si adik misalkan mengotori atau bermain-main lalu rumah itu berantakan misalkan, lalu si adik bilang bahwasanya yang memberantakan itu si A saudaranya atau kakaknya yang lebih besaran sedikit. Nah, itu juga tidak boleh. Akhirnya muncul perselisihan. Ya, itu tuh ada yang menumpahkan atau memecahkan gelas, maka yang memecahkan gelas itu harus jujur. Nah, itu salah satu pembiasaan perilaku jujur yang harus kita sudah biasakan di rumah. Gitu. Ya. Sehingga bagaimana kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sehingga bagaimana kerugian akibat dari ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sementara orang lain yang dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Sehingga bagaimana kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan itu akan muncul jika seorang itu jujur. Ya. Nah, jadi bayangkan saja ketika Anda memiliki teman dekat, lalu teman dekat Anda berkata bohong, dia tidak jujur, maka kita akan sakit hati. Nah, ini nih, maka kita harus jaga perasaan orang lain, ya. Selain kita itu berhubungan baik dengan Allah Sang Pencipta, hablum minallah, kita juga harus berhubungan baik dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas, itu salah satunya dengan berkata jujur. Nah, ini contoh, salah satu contohnya adalah seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Nah, karena bendahara ini memegang uang. Orang yang memegang uang itu dia harus memiliki perilaku yang jujur. Kalau dia tidak jujur, dia memegang uang, maka dia bisa menyelewengkan uang itu. Atau dalam hal atau skup yang besar akan korupsi. Nah, itu kalau skupnya besar. Kalau
skopnya yang kecil tuh menyelewengkan uang. Sehingga bagaimana seorang bendahara itu harus memiliki sikap atau perilaku yang jujur. Di mana tugas bendahara ini sungguh berat karena harus mencatat, membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya, maka secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Nah, itu ganjaran dari seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur. Dia hanya membayarkan sedekah, disuruh oleh majikannya, disuruh oleh pimpinannya, disuruh oleh bosnya, hei kamu bendahara tolong sedekahkan uang ini kepada fakir miskin, misalnya sedekahkan ini untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Maka bendahara yang melaksanakan tugasnya ini pun sama mendapatkan pahalanya dengan orang yang bersedekah asal dia jujur. Nah ini makanya Mr. Haris bilang asal dia jujur. Padahal dia tidak bersedekah, tidak mengeluarkan uang, tapi karena dia itu adalah seorang yang jujur, ya ketika diperintahkan oleh seorang pimpinan, bosnya atau majikannya disuruh bersedekah, maka dia bersedekah sesuai dengan besaran atau sesuai dengan perintah yang memang diperintahkan olehnya. Maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga bersabda, ya an Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Maka hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Maka anak-anak sekalian, Mr. Haris sekali lagi menekankan kepada kalian bahwasanya kita harus selalu bersikap jujur dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, baik dari tingkat keluarga, baik di sekolah, baik di masyarakat. Kalau misalkan di rumah kita harus saling jujur kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Ketika kalian ingin keluar bermain kemanapun, maka kalian harus izin dan jujur berkata. Kalau misalkan kalian ingin bermain ke rumah teman, bilang saja dengan jujur bermain. Jangan Anda bilang kerja kelompok, tapi kalian bermain, itu berarti kalian sudah berbohong kepada orang tua kalian. Misalkan di sekolah, misalkan kalian ditagih PR pekerjaan rumah oleh gurunya, padahal memang kalian malas mengerjakan. Tapi kalian bilang lupa, ketinggalan di rumah. Saya sudah mengerjakan tapi lupa, saya bawa. Itu berarti Anda sudah berbohong. Maka seharusnya kalian itu jujur apa adanya, berkata sesuai dengan apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat, itu jujur. Jujur kepada guru, jujur kepada teman dan seterusnya. Jadi kita ini harus mengamalkan atau menerapkan perilaku jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terima kasih, Mr. Akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.